Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Saya Ainatul Muasara dan teman-teman saya Indah Karmila, Sylvia Angelina, Surni Nurlita, Dwi Lasmul Wahyudi, dan Ilhamul Muhaimin. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis bisnis catering berkah, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Maulana Hamzah. Langsung saja, melihat pesatnya bisnis di Indonesia membuat persaingan semakin kompleks. Persaingan dalam menjual produk maupun jasa semakin banyak, sehingga banyak para pengusaha menawarkan produk maupun jasanya dengan berbagai macam cara agar konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa yang dijual. Dalam analisis bisnis kelompok kami memilih usaha catering, yaitu merupakan usaha penyedia aneka makanan dalam jumlah yang cukup besar. Usaha catering rumahan saat ini cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak akan pernah ada habisnya. Selain itu, dilihat dari sudut efisiensi dan biaya, usaha ini banyak menghemat biaya, seperti tempat dan peralatan rumah tangga dapat menggunakan yang telah ada sebagai langkah awal. Analisis aspek pasar dan pemasaran, identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen. Dilihat dari sisi pasar, masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan peluang keuntungan yang besar. Karena tingginya tingkat kebutuhan, usaha ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dengan perpaduan menjalankan hobi sekaligus mendapatkan keuntungan. Bisnis ini menjadi sangat menarik terutama kaum hawa yang memang biasanya lebih konkret pada urusan yang satu ini. Selanjutnya, analisis 7P. Adapun komponen dari analisis 7P yaitu produk, price, promotion, physical evidence, place, people, dan proses. Dalam produk, usaha catering berkah kami mengutamakan aspek gizi makanan serta cita rasa. Selain mengedepankan cita rasa, penyajian juga kami perhatikan agar terlihat menarik. Untuk place, lokasi usaha berada di pusat kota dan jaraknya mudah dijangkau para konsumen. Lokasi usaha juga berada di tempat keramaian dan dekat dengan perkantoran. Untuk price, setiap paket catering dibanderol dengan harga yang berbeda, tergantung dengan varian lauk pauknya. Dibanderol dengan harga mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000. Harga berbeda jika pembeli menjadi pelanggan bulanan. Selanjutnya, proses. Untuk menjamin kepuasan konsumen atau pelanggan, kami berusaha memberikan pelayanan yang maksimum, seperti bersikap ramah terhadap konsumen, melayani konsumen dengan sepenuh hati, dan apabila terdapat kerusakan pada produk ataupun kemasan produk, kami akan menggantinya. Selanjutnya, physical evidence. Usaha catering kami memiliki aset bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk kami. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis segmenting, targeting, dan positioning. Pertama, segmenting. Penjualan produk catering kami ini ditujukan untuk orang-orang perkantoran atau organisasi yang biasanya membutuhkan konsumsi dengan jumlah yang banyak. Yang kedua ada targeting. Untuk target sendiri kami menargetkan untuk semua kalangan, tidak hanya untuk orang-orang perkantoran saja, termasuk juga jika ada orang yang mengadakan hajatan dan membutuhkan catering kami. Lalu ada positioning. Catering membantu dalam hal konsumsi masyarakat. Catering kami juga dijual relatif murah, lebih mengenyangkan, dan yang pasti menyehatkan untuk dikonsumsi. Lalu ada analisis aspek produksi dan operasi. Pertama ada keunggulan kualitas produk halal thayyib. Catering kami ini mengutamakan keunggulan bahan, mulai dari persiapan pembelian, pengolahan bahan, kehalalan, dan juga kemasannya sangat diperhatikan. Contoh kehalalan bahan seperti dalam pemesanan ayam. Kami membeli ayam hidup untuk disembelih dengan sesuai syariat Islam, yaitu dengan cara kami melihat sendiri proses penyembelihannya yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua, ada mekanisme produksi dan supplier sampai ke konsumen.
Proses produksi sendiri berjalan apabila ada pesanan dari konsumen. Kemudian, jika ada pesanan baru akan diproduksi setelah itu, jika sudah selesai semua, baru siap di-delivery ke konsumen. Ketiga, ada analisis operasi, pemilihan lokasi, sumber modal, dan supplier. Lokasi usaha sendiri berada di pusat kota yang mudah dijangkau oleh para konsumen. Sumber modal kami berasal dari dana pribadi, dan metode yang kami gunakan di sini yaitu dengan metode CPI. Terima kasih. Baiklah, saya Ilhamul Muhaimin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek keuangan catering mereka, yaitu yang pertama modal awal. Pembelian perlengkapan alat Rp500.000, modal awal berbelanja Rp300.000, transportasi Rp200.000, jumlah Rp3.050.000. Yaitu yang kedua, perhitungan laba atau untung per bulan. Yang pertama, pendapatan Rp900.000 dikali 26 hari sama dengan Rp23.400.000. Yang kedua, pengeluaran. Total biaya belanja per bulan Rp900.000. Jasa tukang masak Rp2.800.000. Jasa tukang antar makanan Rp1.200.000. Transportasi Rp300.000. Jumlah Rp13 juta. Yaitu yang ketiga, pendapatan per bulan catering berkah, yaitu pendapatan dikurang pengeluaran. Jadi Rp23.400.000 dikurangi Rp13 juta sama dengan Rp10.400.000. Aspek syariah 1. Analisis syariah pasar dan pemasaran. Aspek syariah dalam pasar yakni 1. Bentuk pasar dalam persaingan yang sempurna. 2. Harga yang tidak merusak harga pasar dan tidak merugikan orang. 3. Lokasi yang jauh dari maksiat. Aspek syariah dan pemasaran yakni robaniyah, wakiyah, insaniyah, dan ahlakiyah. B. Analisis syariah produksi dan operasi. Adapun nilai-nilai dan prinsip Islam di dalam produksi adalah sebagai berikut. 1. Memproduksi produk yang halal dan thayyib. 2. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. 3. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. 4. Amanah. 5. Profesionalisme. 6. Produk yang tidak mengandung mudarat. Selanjutnya, aspek syariah dalam kegiatan operasi perusahaan. 1. Itqon dalam kualitas. 2. Tidak ada tabzir atau tipu menipu. 3. Ramah lingkungan. 4. Menjadi bagian dari kemandirian umat. C. Analisis syariah dalam manajemen dan SDI. Aspek syariah dalam manajemen SDI diantaranya adil dalam jenjang karir. 2. Kompensasi yang layak. 3. Fasilitas ibadah. 4. Manajemen organisasi yang mampu memberikan teladan. 5. Bantuan sosial, kesehatan, dan bonus yang berbasis ibadah. 6. Visi dan misi yang syariah. 7. Berbasis sidik, amanah, tablik, dan patonah. D. Analisis syariah aspek keuangan. 1. Sumber modal yang halal. 2. Pengeluaran yang sesuai dan bermanfaat. 3. Pembukuan kas sesuai dengan fatwa. 4. Laporan keuangan yang jujur. 5. Alokasi dana zifwat.